Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Darul Muttaqin Ibu Dr. Anda Haja Siti Nur Aisyah, yang terhormat Wakil Bidang Kurikulum Bapak Samsudin SPD, yang terhormat Wakil Bidang Kesiswaan Ibu Ro'iyah SPD, yang terhormat Pembina OSIS Ibu Haja Mumtaz ST, dan seluruh Dewan Guru beserta staf dan karyawan yang saya banggakan, dan seluruh siswa-siswi dari kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui, hari ini adalah tepat tanggal 28 Oktober tahun 2022, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang keberapa? Ke-94. Masih tahu? Yang ke-94. Pada saat itu para pemuda meninggalkan janjinya. Tadi yang udah dibacakan tuh sama Pardon. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi di momen Sumpah Pemuda yang ke-94 ini kita diingatkan kembali untuk tidak melupakan sejarah, semangat yang pernah dikobarkan oleh pendahulu-pendahulu kita untuk tetap berjuang agar bangsa Indonesia ini kembali bangkit untuk mendapatkan kejayaannya, terutama di dunia internasional. Dengan semua semangat dan sumber daya pemuda dan pemudi yang dimiliki negeri ini, hal tersebut bukan hal yang mungkin tidak dapat diraih. Berbicara tentang pemuda, pada dasarnya membicarakan tentang masa yang penuh harapan, masa yang penuh dengan cita-cita, dan masa yang penuh dengan romantika cinta. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, jalan yang masih cepat, pendengaran yang masih akurat, pemikiran yang masih cermat, wajah keren dan memikat, walaupun ada sedikit jerawat, tapi tidak lagawan, karena masih ada obat yang dijual di apotek terdekat. Oleh karena itu, maju mundurnya bangsa ini tergantung gimana para pemuda dan pemudi bangsanya. Kalau coba kayak tadi tuh, Pak Samsudin sampai marah-marah, cuma disuruh baris aja gimana mau majuin bangsa ini. Kalau disuruh baris tertib aja, tuh susah. Gimana kamu mau memimpin bangsa ini kalau disuruh baris tertib aja, dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Datang nggak telat, ke sekolah datangnya nggak telat, sholat nggak pakai disuruh, udah azan, aku ambil air wudhu. Gak usah pakai disuruh, ini pakai tiketnya pakai nyalain dulu. Nah tadi upacara udah di PL Besar udah aturin, udah diri yang rapi, jangan berantakan lagi. Nah itu contoh-contoh kecil aja dulu sebagai kamu nih pemuda-pemudi bangsa Indonesia.
Kalau dari hal-hal kecil aja tadi kamu nggak mampu, ya udah lupain dah kamu untuk memimpin bangsa ini. Dari hal-hal kecil tadi dulu tuh, semua diawali dari diri sendiri. Dari hal kecil tadi, udah waktunya sholat langsung gelar sajadah, gak usah lagi tuh duduk-duduk di depan tunggu diteriakin baru ngambil air wudhu. Nah itu bukan pemuda tuh, orang tua namanya tuh kalau begitu. Kalau pemuda nggak begitu, geraknya tuh. Kalau kata anak sekarang apa? GC, gerak cepat. Ada satu syair bukan ke Arab yang berkata Sultanul Yaum Rijalul Ghad, artinya hari ini pemuda, besok merupakan pemimpin bangsa. Kemudian Insinyur Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka aku pindahkan kutub selatan ke kutub utara. Namun berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Itu dulu. Coba sekarang, berikan 10 pemuda, maka kugoncangkan TikTok. Karena anak laki pada goyang semua kan sekarang ya. Giliran disuruh sholawatan, maju depan, ngadep temennya pada malu. Tapi giliran disuruh joget-joget depan kamera itu kagak ada yang malu tuh. Saya heran tuh. Giliran buat kebaikan malah pada malu. Tapi giliran yang joget-joget begitu, jadi mau bisa goncangkan dunia apa goncangkan TikTok kalau begitu jadinya. Jadi zaman sekarang tuh lakinya pada melehoy karena pada joget-joget. Contoh yang kecil aja nih, ekstrakurikuler itu lebih banyak perempuannya dibanding laki. Ini lakinya pada kemanain? Satu eskul lakinya cuma 3. Kemarin eskul hadro itu contohnya, lakinya cuma ada 3, 2, tulisannya 5, yang hadir 2. Jadi yang lainnya pada kemana nih? Itu ekstrakurikuler salah satu tempat kamu untuk mengembangkan diri. Jadi sekolah ini nggak cuma pengetahuan, ada yang namanya soft skill, namanya keterampilan, yaitu disalurkan melalui ekstrakurikuler. Yang suka saman ikut saman, yang suka nyanyi aja udah. Gak ada sekolah nyanyi kan? Gak ada soalnya. Yang suka baris berbaris ikut paskibra. Jadi disalurkan. Jadi jangan kamu sekolah cuma datang pulang nanti rugi kayak gitu. Kan di sekolah udah difasilitasi tuh, dimanfaatkan. Yang suka ngaji, yang ngajinya belum lancar, ada eskul PTKI. Ini udah difasilitasin, gurunya ada, udah tinggal datang masih males. Gimana mau memimpin bangsa kalau begitu caranya? Ini nanti yang masih belum pada eskul ikut eskulnya, ramein eskulnya. Jadi kalau lagi ada acara gak bingung, sekolah jadi gak bingung, sumber daya manusianya banyak. Sekarang kamu pulang cuma ngapain? Tidur, nongkrong. Nah itu pemuda-pemuda sekarang tuh terpengaruh dengan lingkungan. Padahal kamu harus salurkan kegiatan-kegiatan positif. Ya di rumahnya ngaji, kalau ada karang taruna ikut. Nah itu merupakan cara-cara kita untuk menyalurkan potensi diri kita. Supaya apa? Supaya kita nggak apatis. Tahu apatis? Kamu nggak mau tahu apa yang kejadian. Mau di depan rumah kamu ada orang meninggal, kamu nggak tidur aja pulas. Nah tuh saya lihat sekarang begitu tuh. Mau di rumahnya ada apa tuh, ada orang kebakaran juga kita tolong, bertidur aja tuh. Karena apa? Rasa sosialnya tidak terbentuk karena tidak dibiasakan. Makanya biasa itu, oh gurunya lagi gelar karpet, jangan pakai disuruh, langsung bantuin. Sini pak, subahin pak, apa pak? Itu. Jadi zaman sekarang tuh yang saya lihat pemuda-pemudanya cuek, gak mau tahu. Misalnya di depan rumah ada orang lagi kerja bakti, udah kata bukan tuh.
Kalau yang benar keluar, bantuin, ikut berpartisipasi. Kalau kamu nggak mau tahu, nanti kamu jadinya cuek, jadinya acuh, jadinya tidak peka terhadap keadaan sekitar. Kalau di lingkungan sekolah tadi tuh, kalau gurunya lagi ngerjain sesuatu tanpa diminta, langsung aktif bantuin tanpa gurunya minta. Kalau gurunya pakai minta dulu tuh lain, sini bantuin. Nah itu beda tuh. Akhlak itu muncul sesuatu yang tergerak tanpa disuruh. Nah itu namanya akhlak tuh. Jadi ketika kamu mengerjakan sesuatu tanpa diminta oleh orang, itu tergerak dari hati kamu sendiri. Muncul dari hati kamu sendiri. Ketika ada yang jatuh nih, misalnya kamu melihat ada orang jatuh, langsung videoin, langsung dibantuin tanpa diminta. Ini ada orang jatuh malah di videoin. Jadi hal-hal seperti itu yang harus ditumbuhkan dari hal-hal yang kecil dulu. Tadi ikutin kegiatan-kegiatan sekolah dengan baik, dengan tertib, dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan yang kedua itu toleransi terutama di sekolah. Di sekolah kan ada yang pinter banget, ada yang rada pinter, ada yang apa? Ya. Jadi di dalam kelas itu harus ada toleransi. Jadi ketika temannya ada yang kurang bisa belajar, dibantu gitu. Jadi jangan ada teman yang nggak bisa malah dikata-katain, dijauhin, dibantu belajar bareng. Terus ketika ada temennya yang rada beda ininya, misalnya temennya kurang pede, apa-apa malu, nah jangan diketawain, tapi disupport, jangan malah diketawain. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.